kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang Selamat pagi anak-anak. Luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Hari ini siapa yang sudah masuk? Wan dan Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Siapa yang pengen memimpin doa? Coba ayolah pimpin doanya. Cepat ya. Siap, siap.
sekarang di awal semester ini ya, kita seperti biasa akan membuat keyakinan kelas ya, seperti semester kemarin ya. Keyakinan kelas itu apa? Siapa yang masih ingat keyakinan kelas itu apa? Aturan yang kalian harus lakukan, tapi keyakinan kelas ini harus kalian lakukan dari diri kalian ya, tidak dengan paksaan ya. Seperti apa kira-kira kelas yang ingin kalian impikan? Siapa yang pengen menjawab? Ya, Aira. Nah, teman-teman yang saling membantu. Siapa lagi yang mau jawab? Nah, guru yang murid dan akrab. Terus siapa lagi? Nah, kelas yang seru dan menyenangkan. Itu kata teman-temannya. Ada yang teman-teman yang lain yang pengen jawab? Apa yang pengennya kelas kalian? Pengen apa kelasnya? Apa? Saling selalu menjaga kebersihan, kata teman. Oke, bagus sekali. Oke. Nah, pada kesempatan ini nanti Bapak akan membagikan kertas ini untuk kalian tulis. Nanti kalian pengennya apa di jam PJOK Bapak ini ya. Nanti keyakinan kelas yang kalian tulis ini ya, kalian harus lakukan ya, harus kalian praktekkan di semester atau di kelas yang kalian ampuh ya. Ini nanti akan Bapak bagikan satu-satu. Jikalau sudah kalian menulis, nanti kalian tempel di papan tulis ya. Nanti kita akan diskusikan peserta keyakinan kelas yang mana yang bagus ya menurut kalian. Nanti kita buat keyakinan 4 atau 5 keyakinan ya. Bapak bagikan dulu kertasnya. Buatnya terserah kalian pengennya berapa, kelasnya pengennya seperti apa di jam PJOK ya. Oke, silakan ditulis. Terserah kalian pengen buatnya ada ya. Ya, boleh tulis namanya ya. Boleh ditulis namanya. Yang sudah nanti tempelnya di sini ya. Yang sudah boleh ditempel. Yang sudah boleh di lurus-lurus ya. Ya, 1 atau 2 atau 3 atau banyak-banyak tulisnya ya. Nanti keyakinan kelas ini kita akan lakukan bersama-sama ya. Jawab.
Azma, ya. Azma menuliskan saling menghormati, ya. Kira-kira itu keyakinan kalian bisa nggak dilakukan? Ya, kita tulis ya, saling menghormati. Jadi kita harus saling menghormati sesama teman, guru dan yang lain-lain. Yang pertama kira-kira saling tidak terlambat. Nah, kira-kira keyakinan kelas itu bisa nggak kalian lakukan? Berarti tidak terlambat itu datangnya harus tepat waktu. Ya. Keduanya datang tepat. Memakai seragam olahraga. Memakai seragam olahraga. Yang kedua apa yang bagus lagi? Datang tepat waktu. Jadi jam pelajaran PJOK kalian harus datangnya tepat waktu. Yang ketiga apa lagi? Saling menghormati. Bisa dilakukan saling menghormati? Bisa saling menghormati. Jadi kesepakatan kelas ini dari kalian telah buat, nanti kalian harus mempraktekkannya di dalam kegiatan kita sekolah. Ya, walaupun bukan di jam PJOK, tapi kalian harus mempraktekkan juga di jam pelajaran wali kelas kalian masing-masing. Tetap terutama menjaga kebersihan kelas kalian dan menjaga kebersihan sekolah. Ya. Jika kalian sepakat, ya, coba kalian yang sepakat tunjuk tangan. Ya. Yang sepakat dengan keyakinan kelas itu tunjuk tangan tinggi-tinggi coba. Ya. Oke, silakan duduk kembali. Ya. Silakan duduk kembali. Nanti Bapak akan membuat keyakinan kelas ini dalam bentuk karton. Ya, nanti akan kalian tanda tanganin. Ya, oke, sampai di sini Bapak membuat keyakinan kelas ini. Sebelumnya Bapak terima kasih sebelumnya kalian telah membuat keyakinan kelas ini. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Oke, pertama-tama di sini saya selaku calon guru penggerak angkatan 6 SD Negeri 1 Sobuali, Kabupaten Bangka Selatan. Di sini saya akan memaparkan hasil pembelajaran saya di modul budaya positif. Di sini saya mengambil mewujudkan budaya positif di sekolah. Mungkin ibu sekalian sudah pernah mendengar apa itu budaya positif. Mungkin ada yang tahu apa itu budaya positif. Budaya positif, budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak
pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat, dan bertanggung jawab. Ya, Bu. Itu yang namanya budaya positif. Jadi budaya yang ada di sekolah untuk meyakinkan menjadi kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Contohnya seperti yang sering kita laksanakan setiap hari, yaitu 5S, Bu. Salam, sapa, sopan, santun, dan sebagainya, Bu. Arti budaya. Budaya itu merupakan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi-budi yang memiliki arti budi atau akal. Sedangkan dalam bahasa Inggris budaya dikenal dengan kata kultur yang berasal dari bahasa Latin. Budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Jadi budaya ini sering kita artikan adalah yang sering turun-menurun, Bu, dari zaman dulu sampai ke zaman kita sekarang, Bu. Eksplorasi konsep budaya positif. Di sini pada materi ini saya akan menjelaskan, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kedua, arti disiplin, dan tiga, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Yang keempat, 5, kebutuhan dasar manusia. 6, 5, posisi kontrol. Dan yang ke-6, segitiga restitusi. Perubahan paradigma budaya positif. Menurut William Glasser dalam kontrol teori, untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Nah, dilihat dari sini, Bu. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada materi ini, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memiliki untuk tidak melakukannya, walaupun tampak kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid sedang mengizinkan diri dikontrol saat itu. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Jadi ilustrasi bahwa penguatan positif ini, murid bisa mengulangi perilaku yang kita telah berikan dengan jangka waktu tertentu. Ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk menguatkan kontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Nah, di sini stimulus respon lawan teori kontrol pada pandangan tentang dunia. Stimulus respon tentang dunia, yaitu pertama, realita kebutuhan kita sama. Di teori kontrolnya, realita kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kedua, setiap orang memiliki gambaran berbeda.
Ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. 4, orang lain bisa mengontrol saya. Dan yang kelima, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, di sini mungkin nanti di pelajaran mereka mengajar juga ada yang namanya materi disiplin positif. Mungkin hampir-hampir mirip dengan materi guru penggerak, ya. Disiplin positif ini menurut William Lester ada beberapa. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Jadi maksudnya di kata-kata ini, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi orang lain itu mengontrol dirinya sendiri. Terus makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu suatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Terus yang selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tingkah laku kita semuanya pasti ada tujuannya, termasuk teori motivasi ini. Motivasi ada 3, yaitu yang pertama motivasi ekstrinsik. Ini motivasi di luar, ya, di luar. Jadi ada 2, motivasi ekstrinsik sama motivasi intrinsik. Kalau motivasi intrinsik itu motivasi di dalam diri kita sendiri, ya. Jadi motivasi ekstrinsik berarti motivasi dari luar. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, di sini yang motivasi yang bagus itu yaitu motivasi untuk menghargai diri sendiri, bukannya motivasi untuk mendapatkan imbalan. Jadi kita mulai motivasi ke murid-murid kita ini yaitu untuk motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Untuk menghargai diri sendiri itu, jadi kita perlu waktu untuk menerapkan motivasi ini ke siswa atau murid-murid kita. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas. Nomor selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah, di 5 posisi kontrol ini mungkin saya juga baru mengenal ini posisi kontrol. Mungkin ibu juga ada juga yang sudah tahu posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini, yang 1 adalah penghukum, yang 2 pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Mungkin kalau di saya masih di posisi, mungkin untuk sekarang masih posisi nomor 1 dan posisi nomor 2, Bu. Ada juga sampai ke posisi nomor 3. Di sini kita akan bisa buru-buru, kalau bisa semuanya sampai ke posisi 5. Nanti saya akan jelaskan posisi 5 kontrol. Terus segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi ini yaitu cara kita mengatasi siswa dalam menghadapi permasalahan. Seperti contohnya jika siswa itu terlambat atau siswa itu berkelahi dan lain sebagainya. Kita kalau bisa menggunakan segitiga restitusi ini, Bu. Terus yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Terus selanjutnya ketika mendengar kata disiplin, mungkin ibu terlintas di pikiran bapak ibu, disiplin itu adalah tata tertib, ya.
atau teratur atau kepatuhan terhadap peraturan yang ada di sekolah. Jadi kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, ya Bu. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi disiplin itu kalau bisa di modul ini kita tidak menghukum siswa, ya, kita tidak menghukum siswa. Jadi apa yang kesalahan siswa itu, siswa itulah yang akan mengatasi dengan motivasi yang tadi, motivasi intrinstiknya. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Individu ini baik guru, murid, dan semua yang ada di sekolah. Terus nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak yang sering kita kenal di profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, yang terakhir yaitu kreatif. Disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin dari Maurice Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai dalam budaya kita. Makna kita disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di dalam 3 motivasi ini, ibu bapak diharapkan bisa mencapai yang di nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Jadi bisa terlihat dari poin motivasi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang mempunyai motivasi perilaku untuk menghindari hukuman ini atau kenyamanan akan bertanya apa akan terjadi apabila perbuatan yang kita lakukan itu benar atau salah. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi ini biasanya sering kita lihat pada waktu kita menyelenggarakan perlombaan atau di dalam kelas. Siswa kita yang pintar kita kasih hadiah atau penghargaan. Kalau di motivasi ini rupanya tidak terlalu bagus. Jadi pemberian penghargaan itu tidak terlalu bagus menurut teori ini. Jadi diharapkan siswa itu mempunyai motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Jadi mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yakni dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin tersebut. Ia adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin
positif karena motivasi perilaku bersifat internal atau di dalam diri sendiri, bukan dari orang lain. Jadi motivasi ini muncul dari diri kita sendiri atau dari diri murid itu sendiri. Selanjutnya, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Jadi untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama kita akan membentuk yang namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini saya harap ibu bapak akan membuat keyakinan kelas ini di setiap kelasnya masing-masing yang diampu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi keyakinan kelas ini muncul dari diri kita sendiri, Bu. Jadi dengan membentuk keyakinan kelas, jadi siswa itu bisa berbuat sesuai dengan kemauannya. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Ini keyakinan yang nanti ibu bapak buat di kelas ini akan memotivasi seorang dalam atau memotivasi secara intrinsik atau dari dalam diri sendiri. Jadi lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Beda dengan peraturan, Bu. Misalnya peraturan dilarang pakai baju ini itu selalu mengikat. Pembentukan keyakinan kelas. Salah satu kegiatan lain dapat dilakukan untuk memperdalam keyakinan kelas adalah mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Jadi di modul ini saya harapkan ibu bapak sekalian sesudah mendapatkan materi yang saya sampaikan bisa membuat keyakinan kelasnya masing-masing di kelas. Seperti saya kemarin sudah melaksanakan pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berbentuk kata-kata seperti peraturan tetapi tidak mengikat, loh. Tidak mengikat atau kata-katanya universal. Jadi semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bukan hanya guru saja yang membuatnya, tapi murid-murid yang membuatnya. Apa yang mereka inginkan di dalam kelas itu, Bu. Seperti contohnya ada yang di kelas kemarin menulis kalau belajar keluar terus, ya, jadi dibuatnya seperti ini. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang bisa ibu praktekkan di kelasnya masing-masing, yaitu yang pertama misalnya di dalam kelas itu ibu atau anaknya menulis tidak membuang sampah. Jadi kata universalnya itu menjaga kebersihan. Terus simpanlah alat ke tempat semula. Nah, itu untuk kelas 1 biasanya. Kelas 1 biasanya kalau simpan alat ke tempat semula itu kadang banyak hilang. Contoh saja murid-murid kelas 1 yang sering lupa memasukkan alat-alatnya. Terus yang kedua saling tolong menolong. Nah, terus yang ketiga disiplin, senyum, sapa, dan salam. Itu terserah ibu masing-masing di kelasnya kata-katanya, tapi kata-katanya itu universal, Bu, tidak mengikat seperti peraturan. Seperti yang di kolom ini, tepat waktu di jam olahraga, memakai pakaian olahraga jika kelas praktek. Terus selanjutnya mengangkat tangan jika ingin berpendapat. Jadi kesepakatan kelas ini atau keyakinan kelas ini dibuat untuk dilakukan semua murid, tuh. Jadi tidak dipaksa. Jadi muridlah yang membuatnya, muridlah yang mempraktekkan apa yang telah
di kesepakatan mereka. Jadi gurunya hanya memfasilitatornya atau memfasilitasinya. Kata-katanya misalnya ada yang salah, kita perbaiki. Nah, ini silakan Ibu baca dulu sebentar. Kira-kira yang poin nomor 1 ini ada yang tindakan guru. Ada di kolom ini ada 2 tindakan guru. Yang di kolom pertama itu tindakan gurunya, yang di kolom berikutnya hukuman atau konsekuensi. Nah, kira-kira di nomor 1 itu kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi, Bu? Saya menjawab, Bu. Nomor 1 konsekuensi. Kalau terlambat konsekuensinya harus mencatat 100 kali dalam buku. Jadi apa nomor 1? Apa yang bisa jawab? Ibu Eva. Ngomong. Kalau dia tahu tak dengar belakang harus di. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, ya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya itu konsekuensi. Kalau terlambat, dia harus mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi, itu konsekuensi. Kalau yang nomor 2 ada yang tahu jawab? Apa yang nomor 2? Lari mengelilingi lapangan basket. Kalau itu hukuman. Hukuman. Kalau menurut Bu Heni, kalau menurut saya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu merupakan hukuman. Yang 3 hukuman. Minta ke push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Yang keempat konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi juga. Nomor 5 konsekuensi juga. Nomor 6 Hukuman. yang nomor terakhir hukuman. Murid disuruh mengenakan sepatu itu konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah. Hukuman seharian, hukuman. Seharian. Kalau yang terakhir Bu, Hukuman. hukuman juga Bu. Itu menurut Jadi ada perbedaan kami. hukuman dan konsekuensi. Ini mau kesimpulan. Hukuman dan Kata kunci ya. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Nah, jadi kalau dilihat itu saya tidak akan terlambat. Jadi siswa itu menulis saya tidak akan terlambat lagi. Nah, kalimat itu sebanyak 100 kali, Bu. Jadi itu kalau dilihat itu hukuman. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jadi itu hukuman. Ya, Bu. Jadi mungkin zaman-zaman saya juga pernah melihat ini hukuman, lihat kalau terlambat disuruh lari. Terus yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini termasuk juga hukuman, ya. Terus yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Ini konsekuensi karena dia telah mencoret-coret kertas yang temannya. Terus yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini konsekuensi juga. Jadi dia membersihkan apa yang telah dia lakukan. Itu yang namanya konsekuensi. Terus yang kedua, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Ini hukuman. Nah, yang mungkin yang agak bingung Ibu,
yang nomor terakhir. Terakhir ini konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Menurut Ibu konsekuensi apa hukuman kira-kira itu? Karena pelajaran pas Jadi kalau yang nomor 7 ini Bu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Jadi nah, jadi 2 kali. Jadi misalnya ada murid yang telat di jam datang ke jam PJOK. Kan sebelum olahraga kita pemanasan dulu, itu siswanya sudah melakukan lari 2 kali. Jadi siswa itu, jadi itu termasuk konsekuensi juga. Nah, bisa dilihat di sini, yaitu hukuman adalah suatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi konsekuensi suatu harus terjadi. Jadi apa yang telah kita lakukan, kita tahu apa konsekuensinya. Nah, harus tahu bertanggung jawab ya. Dan membuat anak sakit. Jadi hukuman itu mungkin kita hukum sekarang, mungkin sampai besok atau sampai mereka sudah besar, sudah sampai SMA atau mengingat tuh. Nah, mengingat, apalagi mungkin zaman-zaman dulu guru-gurunya ada yang sering menghukum. Sampai sekarang mungkin guru yang menghukumin lah yang kita ingat tuh. Ya, merekam sampai nah, ini penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jadi maksudnya kita itu memberi penghargaan siswa itu hanya di waktu itu, pada saat itu aja Bu. Mungkin kedepannya kalau ibu tidak memberikan penghargaan, mereka malas belajar, atau ini kalau tidak ada penghargaan atau hadiah. Mengharapkan hadiah. Jadi penghargaan itu kalau tidak ada sini, penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. penghargaan itu berhukum. Penghargaan mereka tidak mendapatkan penghargaan. Nah, seperti dalam prediksi ini. Oke, selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan manusia itu ada 5 Bu. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kedua cinta dan kasih sayang, 3 penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemauan, keempat kebebasan, dan kelima adalah kesenangan. Jadi kalau 5 kebutuhan manusia ini telah terpenuhi, mungkin manusia itu akan bahagia Bu. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan manusia. Ini posisi kontrol. Nah, mungkin ini materi yang sangat menarik. Jadi mungkin kita bisa membayangkan Ibu sekalian, ya, posisi ibu itu ada di mana kira-kira? Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini posisinya ada 5. Mungkin kalau saya juga kadang termasuk posisi ada di menghukum, ada juga di membuat merasa bersalah, ada juga termasuk ya, teman, ada juga. Nah, yang paling susah itu posisinya kita ada di manajer. Jadi si itu sebenarnya nggak bagus Bu. Ya, yang posisi yang bagus itu posisi yang nomor 5. Kita bisa lihat di contoh ini. Ini contoh. Nah, contoh posisi yang menghukum. Jadi kata-katanya itu menyakitkan. Ya, kata-katanya menyakitkan. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Mungkin kita juga pernah mempraktekkan ke siswa ya. Apa coba? Alasan kamu apa lagi?
kamu tidak Itu tahu mungkin apa? sama lah kayak gitu. Kalian kamu jadi anak Saya dasar pemalas. Jadi beri Kakak nah itu posisi kamu penghukum. sudah berapa kali terlambat? bicara kita kami Sana. diberi Kamu keliling lapangan Nah basket. di hukumnya mengelilingi lapangan basket. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu cepat Mungkin pergi di sana ke lapangan basket. zaman dulu mungkin banyak guru yang seperti ini ya. Apalagi mungkin di SMA. SMA. Pasti kalau yang pernah merasakannya pasti ingat guru yang pernah menghukum kita. Nah ini posisi pembuat merasa bersalah, jadi siswanya dibuat merasa bersalah dan gurunya juga merasa bersalah karena takut jadi kayak takut ke atasannya. Jadi terlambat lagi dari posisi anaknya terlambat 20 menit masuk sekolah. Kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Ini pembuat Kamu merasa senang ya bersalah. bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Ibunya Bisa takut ke ibu tidak bapak bisa kepala membina sekolah. Tuh, gimana ini? Duh, Gusti Tidak bisa menyelesaikan masalah. Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Ibunya takut karena juga merasa bersalah gitu. Maaf sekali. Mungkin ada juga ibu ya di posisi ini. Selanjutnya posisi teman. Nah posisi teman ini bagus juga. Yang nggak bagus itu posisi penghukum sama posisi membuat merasa bersalah. Ini kata-kata yang kalau posisinya jadi teman. Naren lagi. Kemarin telah Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lebih lagi ya halus saya. kata-katanya. Jarang sekali ketemu. Oh posisinya jadi teman ya. Bilang lain ditemukannya tuh. Kamu Beda teman. Yang ini bagus posisi ini bagus juga untuk anak SD. Jadi biar bisa bincang tetap Aku sering ibu saya sering. Ya sudah sana. Nanti kami sayang kali lainnya lebih kenceng lagi ya. Ngebut saya dia sama gitu. Yang tadi yang pertama. Nah, terus posisi yang keempat posisi pemantau. Hanya mantau nih kan. Pemantau nanti kalimatnya tuh beda tadi. Lembut, tarik kasar, lembut. Biar emosi nah nanti. Naren, Ini selamat pagi Bu. kata-katanya beda. apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk Jadi sekolah? dia melihat peraturan di sekolah. Yang ikut peraturan. Harus di sekolah Cuma jam mantau 7. saja jadi Iya guru ya. betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Jadi sudah Ya ada benar, peraturan. konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Ini posisi yang bagus. Ini kan kalau telat, kalau peraturan di sekolah misal sudah ada, sudah ada peraturan. Nah, konsekuensinya berarti dia sudah tahu konsekuensinya. Intinya ini kalau yang dilarang ini yang harus dilakukan. Nah, Konsekuensi jadi ya. kalau terlambat, Saat terlambat, konsekuensinya
10 menit harus pungut sampah. Nah, itu ada Itu konsekuensinya. konsekuensi siswa itu Bang. Tapi siswa tuh harus tahu dulu. Tahu ya. di Oke. sosialisasi dulu. Nah, itu. Boleh diambil. Nah, Boleh ini diambil. posisi paling bagus tuh di Benar dalam. nggak aku kalau dia tidak tiket istirahat aja harus tiket. Oh. Ya. Menggantikan yang pagi tidak tiket. Nah jadi dia tahu kalau dia tidak tiket pagi dia istirahat selama kita tinggalan duluan. Yang Jadi konsekuensi Iya, ya. itu pemantauan. Ya, konsekuensi ya. Saya tuh Nah, ada itu posisi manajer. Sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana Naren? maaf Bu, saya lupa Jadi siapa. gurunya menanyakan ke Naren Menurut kamu, solusinya. keyakinan sekolah yang mana Nah, yang keyakinan itu yang tadi kata saya tadi membuat keyakinan kelas lain. Keyakinan Dan orang lain mungkin ya Bu. setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Menentukan nilai. Nah, jadi dari diri dia sendiri. Saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ini posisi itu yang paling bagus ya, posisi manajer. Jadi kebanyakan kita masih banyak di posisi 1-2, posisi penghukum, posisi membuat rasa bersalah. Mungkin ada juga yang kata Bu Heni tadi teman ya, kita dekat ke siswa gitu ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi hukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam. Dampaknya murid menjadi pendendam, mungkin di SMP. Nggak di anu dah. Nggak di bantu tak gitu. Ya, Ya. ya, paham. Nah, terus murid menjadi pendendam dan tidak menyukai guru tersebut. Nah, itu penghukum yang membuat persoalan. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi di sini murid akan merasa bersalah. Lihat dari video tadi ya. Terus selanjutnya teman. Guru posisi tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasanya negatif ataupun positif. Positif di sini berupaya hubungan baik yang akan terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan semua dampaknya teman ini murid itu tergantung pada guru tersebut. Jadi contohnya misalnya di SMA atau di SMP, kalau misalnya temannya cuma guru matematika atau guru bahasa Inggris, jadi murid tergantung pada gurunya tersebut. Selanjutnya yang monitor. Nah, ini yang paling bagus saya posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan mempersilakan murid dengan mempertanggungjawabkan perilakunya dan menyelesaikan solusinya sendiri dari dirinya sendiri, bukan dari gurunya tersebut. Terus materi selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, ini yang sering kita lakukan sering di sekolah. Kalau ada permasalahan, sebaiknya kita
menerapkan segitiga restitusi ini, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Silakan, ini ada soal sedikit untuk merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Silakan Ibu mengisi di lembar yang saya akan bagikan. Dapat 100 apa lupa? Tadi apa? Tadi. Oh iya. Tadi malam lupa. Sedikit-sedikit upah, sedikit-sedikit upah. Jadi bekerja dengan hati ikhlas. Imbalana hadiah. Hal yang baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan pada hari ini, Bu? Nah, yang saya dipaskan. Terus perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Nah, silakan dikumpul ya, Pak. Oke, terima kasih Ibu-ibu yang telah memberikan kesempatannya, terkhusus untuk kepala sekolah dan rekan-rekan guru sekalian, telah memberikan kesempatan saya mengimbaskan hasil pembelajaran saya di modul budaya positif. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.